Kira-kira kalau kita disuruh milih, lebih ajib mana, kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah? Lebih ajib balasan kita, balasan Allah. Terus kalau nanti ujung-ujungnya Allah akan adili, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Capek. Oh, ada yang sampai berseri-seri itu di pengadilan, cuman gara-gara salah sebut, ngucap, ngehina. Asal dulu kita diledekin terus, waktu kecil dia baik-baik aja. Giliran makin gede, makin punya duit, makin punya jabatan, hinaan satu, oh nggak bisa. Sebelum orang itu dihukum, oh nggak bisa. Nggak pernah disuruh jadi pengadil lagi kita mah. Ya. Jadi capek sekali, masya Allah. Ya. Meskipun bukan berarti pasif, ya Allah berarti kalau dijahatin ya udah silakan sakiti aku aja sampai aku mati. Enggak, silakan. Kalau emang salah satu cara mencegahnya adalah ya udah kita jaga jarak dulu deh, nggak ketemu dia dulu, ketemu dia ngajak ngibah wae, ya udah udahan dulu. Punten nggak bisa ikut acaranya, mangga. Ya. Udah, tapi aslinya mah jangan kotorin tangan kita udah. Ya. Dan kalau mau jujur, aslinya jahatnya dia, hinaan yang keluar dari mulut dia, aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Ya. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja, nggak dibongkar tuh ke orang. Ketemu di sini masih ramah tamah. Kalau orang tahu kelakuan kita pas lagi sendirian, mungkin bubar. Ngapain ngundang kongko yang itu? Banyak dosanya ya. Allah tutupin weh. Orang paling ngucap sedikit, si Denis banyak omong, cuman satu yang keluar kekurangannya banyak omong. Padahal selain banyak omong bisa jadi saya punya kekurangan yang lain. Banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ada yang tahu. Pakai baju putih nggak kelihatan ketombenya. Ya. Nggak ditutup. Lagian akhirnya orang nguji, orang ngehina sedikit. Dihina monyong ibu, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak gitu ya. Jadi sama aja, pujian, cacian sama bunyi ember jatuh sama. Kalau nasihatnya ngingetin ke Allah, ambil baru ya. Tapi kalau cuma netizen julid doang mah atulah, mangga Nabi yang jelas-jelas mulia aja ada yang hina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang hina? Aneh atuh. Sedangkan pada pengen ke surga, kehalangan tapi sama dosa sendiri. Dilihat ibadahnya sakitu-kituna, berarti butuh penggugur dosa. Atau wajib berarti. Mungkin ada yang ngutang tapi malah galakan yang ngutang. Dawe bismillah. Jadi lebih siap gitu ya. Aslinya yang paling bahaya bagi kita itu dosa kita sendiri, bukan dosanya orang lain. Ya. Karena meninggal kita nggak ditanya, Bu, ibu tahu nggak kelakuan tetangga ibu? Masa malaikat nanya begitu? Ya, ditanyanya kelakuan kita sendiri. Ya, jadi udah lempeng aja. Nolong orang dia jahat, dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tapi udah ditolong dianya malah jahat, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka Satu dunia benci Allah suka juga kita selamat, atau dibalik satu dunia sayang Allah benci juga kita yang repot. Tapi tetap aja dia jahat. Saya bakal mati, mau ke surga kehalangan dosa sendiri. Nabi Adam diusir surga dosanya satu, saya dosanya banyak, berarti saya perlu penggugur dosa. Alhamdulillah dia julitin saya. Udah. Sing tenang aja ya. Nggak ada yang sia-sia. Dan jangan ketipu sama topeng. Izin ya, saya belum nemu contoh yang lain terkait maksudnya ketipu topeng tuh kayak gimana. Ini biar lebih mudah ya. Misalkan ada si bos makan sama karyawannya bertiga, si bos mules, mau nggak mau lah keluar gas beracun. Ya. Maksudnya naon? Nah hitutnya. Karyawan tahu ada sesuatu yang beracun masuk ke paru-paru, cuman nggak enak mau ngomongnya. Si bos juga minta maaf kok, maaf ya, bau ya, maaf saya kelepasan, ya. Masalahnya satu, besok gajian. Wah, bohwat udah mau nggak mau.
Maaf ya, bau ya. Ya udah langsung pada jawab, hah enggak, wangi, bilang wangi, enggak gajian nanti. Wangi kan? Wangi bos. Oh. Si bos tertipu, ngerasa testimoni 3 orang itu adalah dirinya. Bahkan dia ngerasa, apa ini hasil dari tahajudku? Apa ini karomah dari Allah? Ngaco ya. Ketipu sama pandangan orang. Besoknya si bos makan lagi, tapi dengan sesama rekan pengusaha, bos semua ini. Berdasarkan keterangan 3 orang kemarin, kali ini dia tanpa ragu, keluarin aja, dep, nyampe naik tuh badannya ke atas ya. Saking kuatnya tekanan dari bawah. Pengajian macam apa ini bahas kentut ya? Nggak apa-apa lah ya. Yang penting ambil hikmahnya aja ya. Tiba-tiba karena temennya tadi kan gak ngarep digaji sama dia, jujur we jadinya, bro, abis makan bangke apa? Gebrak meja gak terima. Saya tidak terima. Kemarin 3 orang bersaksi hitut saya wangi. Ya itulah ketipu. Kita mandang diri kita pakai apa yang orang lain tahu. Dan orang lain teh kadang nyebut kita baik, teh bisa jadi ada maunya. Ya. Ibu datang reunian, tiba-tiba ada yang berkata, "Ibu, awet muda banget sih. Usianya berapa sih?" Ih, bisa aja sih kok aku udah 42 tahu kok. 42 kayak 41,5 loh, Bu. Udah kayak gitu langsung tanya aja, "Ibu mau minjem duit berapa?" Ya. Enggak ya, jangan suuzon. Kadang orang kan muji teh ada maunya. Atau kadang orang muji teh nggak tahu. Contoh, "Bu, ibu kenal si Koko nggak?" Tahu. Gimana dia teh orangnya? Baik ya kayaknya. Dah ketemunya di masjid wae. Ya, kita di masjid ketemu paling 1 jam 2 jam. Emang ibu ikut saya 22 jam setelahnya? Bisa jadi abis ini saya maksiat, nggak tahu. Allah tutupin weh, ibu-ibu nggak pada tahu. Ya. Terus gara-gara ketemu yang 1 jam itu kita berani nyebut, oh baik dia teh. Orang teh nggak tahu, Allah tahu. Makanya ini juga nasihat dari guru Koko ya kepada Koko, nyebutnya jangan lihat diri kita pakai apa yang orang tahu, tapi kalau mau lihat diri kita pakai apa yang Allah tahu. Jujur, insya Allah lebih mudah, lebih enak hidupnya daripada serba ada ketakaburan, kesombongan, salah teh nggak mau disalahin, ngambek wae kerjaannya, ya. Dan orang kalau suka ngambek teh ngomongnya hiperbola. Bangun tidur ngambek, badan saya tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak, ya gimana caranya? Keluar rumah nanya si bibi, "Bi, ada sarapan apa?" "Nasi kuning, Bu." "Nasi kuning yang di depan." Kuningnya ge pucat gitu sih. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Aneh, ngehina abis tapi kurang ajar ya. Berangkat ngambek. Macet banget sih ini Purwakarta. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngehina dulu aja dia Pak ya. Nyampe kantor marah. Kalian bisa diem nggak? Kepala saya pecah tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan, kan repot darahnya di mana-mana harus dipel. Bohong wae kerjaan. Namanya ibu ambek sejati, ya. Sering dengar yang kayak begitu? Sering dengar? Terdengar jelas? Ya jelas satu suara sendiri, ya enggak? Ya. Udah we, ya tenang aja, ya. Aslinya kalau disuruh milih, misalkan kita disuruh milih semua keinginan kita, misal macam-macam ibu tulis. Pengen punya harta, pengen punya suami yang putih, tinggi, langsing, wah mirip bihun, ya. Apapun ditulis, kalau misalkan tiba-tiba disuruh pilih ya kata Allahnya, semua yang ibu minta bakal dikabul, semua dikabul, kecuali satu, tidak ada tempat bagi kita di surganya Allah. Mau? Enggak.
atau ditukar. Semua yang bapak ibu pinta gak akan dikabul kecuali satu. Allah sediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Tuh kan berarti aslinya yang paling kita pengen surganya Allah. Lebih pengen daripada ditawarin duit, ditawarin. Kalau disuruh milih mah ya. Walaupun kalau ditawarin masa ya nggak mau kok ya. Tapi kalau disuruh milih aslinya itu yang lebih kita pengen toh, betul? Ibu pengen punya anak tampan, cantik, ganteng, viral, lupawan, tajir melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Nggak mau, ya. Bisa jadi kita akan lebih bersyukur dengan anak yang ya dia nggak viral, dia nggak pinter, tapi ya Allah, ibu bangun subuh dia baru beres tahajud sama witir. Anak lain dimintai tolong berantem dulu sama emaknya, ini malah nanya, ada yang bisa saya bantu mama? Anak lain, udah maghrib nih, itu anak kemana masih keliaran? Nggak tahu. Anak ibu ditanya, anak kita kemana? Kan di masjid, hari ini jadwal setoran juz 25. Ah, enak. Ya. Meskipun ya nggak viral, nggak kaya, bismillah. Itu yang lebih kita pengen. Maka tadi udah sepakat ya, semuanya pengen ke surganya Allah. Maka ketahuilah, tempat kita meminta itu Allah, Ia maha baik. Gak mungkin jauhin yang baik, gak mungkin deketin yang buruk. Ia juga maha tahu. Ia tahu takdir kita yang mana yang paling baik, yang memudahkan kita nyampe ke surga. Karena tadi kalau mau jujur pakai amalan apa kita ke surga teh, hei, ya. Lalu ketahuilah Allah lah yang akan paling berusaha keras, tanda kutip ya, karena segalanya mudah bagi Allah. Maksudnya Allah lah yang akan paling mengupayakan agar kita nyampe ke surganya Allah itu.